Dalam tugas demonstrasi kontekstual kali ini, saya menyajikan 2 studi kasus, di mana kasus yang pertama yaitu menyajikan tentang keterlambatan seorang siswa yang datang ke sekolah, dan studi kasus yang kedua yaitu di mana seorang siswa yang tidak melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh para dewan guru. Bapak, kami mau ulangan. Iya, kami maaf kami terlambat, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Permisi, Ibu. Oh iya Nelis, silahkan masuk, silahkan duduk. Ya, terima kasih. Nelis tahu Ibu panggil ke sini ada apa? Tahu karena Nelis terlambat ke sekolah. Terlambat. Nelis berangkat dari rumah jam berapa? Tadi jam 7.30. 30. Nelis ingat peraturan sekolah kita jam berapa masuknya? Masuknya juga jam 7.30. Artinya kalau Nelis jam 7.30 dari rumah, kira-kira sampai sekolah gimana? Terlambat. Oke. Ya, Ibu ngerti. Nelis kenapa jadi melakukan ini? Pasti ada sesuatu hal di balik keterlambatan Nelis. Kenapa kira-kira? Tadi malam tuh Nelis ngerjakan tugas sampai larut malam. Karena Nelis juga nunda-nunda tugas. Jadi makanya bangunnya kesiangan. Oke, Ibu ngerti perasaan Nelis untuk menjadi seorang siswa dengan tugas yang banyak. Pastinya Nelis perlu waktu untuk mengerjakannya. Ibu tahu manusia itu nggak ada yang sempurna ya. Pastinya ada kesalahan. Begitu juga dengan Ibu. Selama Ibu pernah menjadi siswa juga pernah ngalamin yang namanya kesalahan. Tapi di sini Ibu bukan mencari kesalahan, bukan mencari-cari kesalahan, tapi kita mencari solusinya ya. Kira-kira dari apa yang sudah Nelis lakukan, apa yang bisa Nelis perbaiki? Yang pasti Nelis akan mulai belajar mengatur waktu. Mungkin nanti mulai malam ini Nelis bisa masang alarm biar besok bangunnya bisa pagi. Oke. Gitu. Ada lagi? Nelis juga mungkin mengerjakan tugasnya lebih tepat waktu, tidak menunda-nunda lagi. Supaya nggak sampai larut malam. Oke. Dari yang sudah Nelis katakan tadi sebelumnya, berarti ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita yang telah kita sepakati sebelumnya. Iya, betul. Hal apa itu? Karena Nelis datangnya terlambat. Jadi tidak menghargai Kelas. Tidak menghargai Kelas. waktu ya. Jadi kesepakatan kita yang telah kita susun, yang telah kita yakini sebelumnya, berarti ada beberapa hal yang Nelis perlu perbaikin ya. Tadi Nelis sudah katakan Nelis akan mengerjakan tugas tidak menumpuk agar bisa mengumpulkan dengan tepat waktu. Kemudian itu tadi memasang alarm. Baik. Untuk apa yang sudah Nelis katakan, sejak kapan akan Nelis lakukan? Nelis akan berusaha melakukannya mulai malam ini. Oke, Supaya besok pagi udah terlaksana. jadi mulai malam ini Nelis akan pasang alarm. Diingat ya, Ya. jangan sampai besok terulang kembali. Baik, diingat ya kesepakatan kita untuk dilakukan selanjutnya. Baik, terima kasih ya Nelis ya. Terima kasih, Ibu. Oke. Iya, Ibu. Iya. Setelah saya berdiskusi dengan Ibu Mahdalena, saya sangat merasa bersyukur sekali dan senang karena saya bisa memahami solusi dari permasalahan yang saya alami. Saya juga bisa memahami keyakinan kelas bahwa kita itu harus datang tepat waktu ke sekolah, harus disiplin mengenai waktu, menghargai waktu, dan juga saya akhirnya bisa menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Terima kasih Ibu Mahdalena. Kalian lagi pada ngapain sih? Lagi kerja kerjaan aja kak? Ya. Apa? Kamu kok gak bawa batas sih? Males ngerjainnya, soalnya itu susah. Kan bisa nih gue tuh sini pakai aja. Dia udah capek daripada kerjain tugas. Iya udah ibu, nggak mau tugas sih.
Permisi, Bu. Oh, silahkan masuk Marsha. Silahkan duduk. Marsha, tahu nggak Ibu kenapa panggil ke sini? Iya, tahu, Bu. Oke. Ini Ibu dengar loh dari beberapa guru bahwa Marsha sudah tidak mengerjakan beberapa tugas dari beberapa mata pelajaran. Kenapa? Saya merasa materi yang diberikan oleh guru-guru tersebut terasa sulit dan susah saya mengerti, Bu. Oke, Ibu ngerti perasaan Marsha jadi mengatakan sulit. Tapi menurut Marsha, tugas yang diberikan oleh Ibu Bapak guru itu ada manfaatnya nggak? Menurut Marsha sendiri ada manfaatnya, Bu. Seperti menambah pengetahuan Marsha sendiri dan melatih Marsha untuk belajar materi-materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru tersebut. Oke, hebat. Berarti Marsha bisa memahami maksud dari kenapa Bapak Ibu guru memberikan tugas. Dan pastinya Ibu bisa mengerti perasaan Marsha bahwa apa yang Marsha lakukan itu penyebabnya karena menurut Marsha materi-materi itu tugas-tugasnya adalah hal yang sulit. Baik, nah sekarang Ibu tidak mempermasalahkan penyebabnya itu, tapi di sini Ibu ingin mengaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah kita susun selama ini, yang telah kita sepakati bersama. Dari kesepakatan kelas itu, dari keyakinan kelas itu, hal apa menurut Marsha yang tidak Marsha penuhi, yang tidak Marsha laksanakan? Saya merasa saya belum menjadi orang yang bertanggung jawab dan menghormati orang lain, Bu. Baik. Nah sekarang kalau Marsha sudah tahu apa yang tidak Marsha penuhi, kira-kira hal apa yang bisa Marsha lakukan selanjutnya? Marsha akan meminta maaf pada guru-guru Marsha dan mengerjakan tugas yang sudah Marsha tinggal. Oke, harus lebih semangat ya mengerjakannya agar apa yang Marsha katakan bisa Marsha penuhi ya. Iya, Bu. Baik. Nah sekarang jangan lupa untuk apa yang telah Marsha katakan bisa Marsha lakukan selanjutnya. Mulai kapan akan Marsha lakukan? Dari sekarang, Bu. Dari sekarang. Jadi setelah dari sini Marsha akan Mengerjakan tugas-tugas Marsha yang tertinggal dan menjadi lebih semangat lagi dalam belajar. Oke, hebat buat Marsha. Baik. Terima kasih ya Marsha. Ya, Bu. Oke. Silahkan. Oke. Ya. Setelah saya melaksanakan diskusi dengan Ibu Mahdalena, saya merasa senang karena dapat menyelesaikan masalah yang sedang saya alami dan menemukan solusi dari masalah saya. Saya juga bisa melaksanakan keyakinan kelas dengan bertanggung jawab, disiplin terhadap tugas-tugas yang akan saya kerjakan. Terima kasih Ibu Mahdalena.